Saya menjalankan PESCO vegetarian, yaitu vegetarian yang masih mengkonsumsi ikan dan olahannya. Rasanya menjalankan PESCO vegetarian selama 2 hari sedikit susah, karena harus menghindari ayam dan telur yang merupakan makanan yang sering disajikan di rumah, sehingga untuk sumber proteinnya saya harus menyiapkan sendiri untuk memenuhi protein harian selalu menjadi PESCO vegetarian. Untuk penambahan jumlah sayuran, menurut saya tidak terlalu susah karena sayuran merupakan makanan yang sering saya makan sehari-hari. Di sini saya menjalani diet lakto-vegetarian, tidak mengkonsumsi daging, ikan, unggas, atau telur, namun masih mengkonsumsi susu pada selingan. Perasaan saya dalam menjalani diet ini itu enak, karena vegan itu kan sehat, namun ada tidak enaknya karena belum terbiasa untuk menjadi vegetarian sepenuhnya. Banyak godaan yang datang sehingga semakin ingin berhenti dalam menjalani diet vegan tersebut. Namun saya beruntung karena jika saya bosan terhadap sayuran yang ada di rumah, orang tua saya mendapatkan jamur yang ada di kebun, sehingga saya memasaknya dan memakannya. Saya mencoba melakukan diet lakto-ovo-vegetarian. Selama menjadi lakto-ovo-vegetarian, saya merasa bahwa saya lebih terhindar dari masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit. Hal ini mungkin disebabkan karena saya mengkonsumsi makanan berserat secara teratur. Selain itu, tubuh saya juga merasa lebih lemas. Ini mungkin dikarenakan bahwa tubuh saya masih menyesuaikan diri dengan pola konsumsi yang baru saya lakukan. Menjadi vegan juga membuat saya lebih banyak mengetahui bahwa tempe dan tahu bukan hanya dapat dikonsumsi dengan cara digoreng ataupun ditumis secara langsung, namun mereka juga dapat dibuat menjadi stik sebagai pengganti stik daging ataupun tahu yang bisa dibuat sebagai nugget tahu. Jenis vegetarian yang saya pilih yaitu ovo vegetarian, yaitu masih mengonsumsi telur. Pada 2 hari menjadi vegetarian, hari pertama dan kedua saya mengonsumsi 3 makanan utama, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam harinya. Kemudian 1 makanan selingan, yaitu di antara waktu pagi dan siang hari. Kesannya waktu pertama kali menjadi vegan yaitu tubuhnya berasa ringan karena mengonsumsi sayur-sayuran yang rendah lemak, namun membuat tubuh mudah merasa lapar. Jadi jenis vegetarian yang saya pilih yaitu vegetarian lakto-ovo. Nah, untuk menu makanan yang saya konsumsi itu cukup bervariasi. Untuk hari pertama itu saya mengkonsumsi 2 kali makanan utama dan 1 kali selingan. Nah, 2 kali makanan utama ini pagi dan siang. Nah, untuk selingannya itu sore. Kemudian di hari kedua itu 4 kali makanan utama dan 4 kali makanan utama tanpa selingan. Nah, 4 kali ini itu dari pagi, kemudian siang, sore, dan malam. Nah, selama 2 hari menjadi vegetarian itu cukup terasa sih perbedaannya bagi saya. Seperti tubuh terasa lebih ringan dari biasanya, kemudian agak mudah terasa lapar aja sih, mungkin karena nggak terlalu terencana untuk menjadi vegetarian ini dan menyesuaikan juga dengan makanan yang ada, makanan yang ibu saya masak. Tapi kesannya selama 2 hari ini alhamdulillah ya cukup bagus, so far so good. Saya menjalani vegetarian jenis lakto-ovo vegetarian, di mana saya masih mengkonsumsi produk susu dan telur selama menjadi vegan tersebut. Selama menjadi laktovarian, pola makan saya benar-benar diatur dan memperhatikan sekali apa yang akan dikonsumsi. Menjadi laktovarian cukup sulit bagi saya karena saya setiap harinya selalu mengkonsumsi produk hewani hampir setiap harinya, dan juga menjadi laktovarian ini membuat saya lebih mudah merasakan lapar dibandingkan pada saat sebelum saya menjalani vegetarian ini. Saya mencoba menjalani diet lakto-ovo vegetarian yang merupakan pola makan nabati, mencakup produk susu dan telur, dan tidak mengkonsumsi daging, ikan, dan unggas. Hal yang saya rasakan selama 2 hari menjalani diet lakto-ovo vegetarian ini, badan saya terasa lebih ringan karena pola makan ini
mencegah saya untuk makan berlebihan dan memperlancar buang air besar. Jenis vegetarian yang saya konsumsi adalah jenis ovo-vegetarian, di mana saya masih mengkonsumsi telur tetapi tidak sama sekali mengkonsumsi produk hewani lainnya seperti daging merah, unggas, ikan, ataupun produk susu. Kemudian, hal yang saya rasakan setelah menjadi vegetarian selama 2 hari adalah porsi sayur yang saya konsumsi lebih banyak daripada biasanya. Selain itu, ketika buang air besar menjadi lebih lancar. Kali ini saya mencoba menjalani diet ovo-vegetarian. Saya senang setelah menjalani diet ovo-vegetarian ini karena tubuh saya mengalami beberapa perubahan seperti perut yang tidak mudah kembung dan juga begah, BAB menjadi lancar, dan juga saya merasa tidak cepat lapar. Jenis vegetarian yang saya terapkan selama 2 hari ini yaitu jenis vegetarian vegan. Vegetarian vegan merupakan jenis vegetarian yang tidak mengonsumsi sama sekali produk hewani dan produk olahannya seperti daging merah, unggas, ikan, telur, susu, dan turunan-turunannya. Hal yang saya rasakan selama